Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi haqqa hamdih, al-qail inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala aidan syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan, kemampuan untuk memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, saya diberi tema memaknai dan meraih Lailatul Qadar. Ini berat sekali, karena materi ini disampaikan kira-kira 5 hari tidak selesai. Padahal saya diminta menyampaikan cuman pirang menit nih ngaji ini. 5 menit jadi ini, ndang mari ndang wis. Bagaimana meringkas materi yang begitu banyak menjadi dari saat cukupi yang termaaf. Para jamaah, memaknai Lailatul Qadar. Satu dulu, apa itu Lailatul Qadar? Makna lugawi menurut bahasa etimologi adalah malam qadar. Lailah itu malam, al-qadar itu maknanya ukuran. Ini makna etimologi. Adapun makna istilahiyah adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, domirnya ditujukan pada Al-Quran ini yang dimaksud. Di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ini bagaimana ini penjelasannya? Bukankah Al-Quran itu telah diturunkan? Kok kemudian diturunkan setiap Lailatul Qadar? Dalam kitab Al-Hikam Al-Ghausiyah diterangkan, Al-Qur'anu nazzala wa tanazzala wa nuzulun qad madha wa tanazulu bakin ila yaumil qiyamah. Al-Qur'an itu telah diturunkan dan akan selalu diturunkan sampai nanti hari kiamat. Al-Qur'an telah diturunkan pada zaman Rasulullah pada bulan Ramadan secara ijmalan global. Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, diturunkan oleh Allah ke langit yang terendah, namanya sama'ud dunya, langit dunia. Itu di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah. Dan kemudian diturunkan dari sama'ud dunya, dari langit dunia kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Sesuai sebab-sebabnya, asbabun nuzulnya. Ini yang disebut Al-Quran telah diturunkan. Lafadznya sudah diturunkan, sebab-sebabnya telah terjadi pula. Adapun Al-Quran akan senantiasa diturunkan sampai hari kiamat. Ini adalah nilai-nilainya. Nilai-nilainya, fungsi dan keutamaannya akan terus diturunkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lah kenapa kita mencari Lailatul Qadar? Dikarenakan di malam itu Allah menurunkan pula nilai-nilai Al-Quran itu secara ijmal, secara global. Nilainya, fungsinya, keutamaannya dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, di langit yang terendah, langit dunia. Berupa ketetapan-ketetapan Allah Al-Qadar sesuai dengan ukuran. Qadar itu takdir. Kalau masih tertulis di Lauhil Mahfuz namanya qadha. Kalau sudah OTW, apa OTW itu? Sudah berproses terjadi, diturunkan ke langit dunia, itu berarti sudah terjadilah proses Al-Qadar, takdir. Setiap takdir yang ditetapkan Allah diturunkan ke langit dunia secara ijmal, global, untuk 1 tahun ke depan. Terperinci. Setiap makhluk akan mendapatkan apa, akan
diberi rizki seperti apa, akan diberi ujian seperti apa, detail. Itu telah diturunkan pada malam Al-Qadar yang diperlakukan sampai dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka disebut malam itu adalah malam Al-Qadar karena urusannya dengan takdir tadi. Sudah, itu sekilas saja. Para jamaah, perlu kami sampaikan tentang takdir. Berarti sudah mulai proses berjalan kalau takdir. Kalau qadha masih berupa tulisan. Rezeki yang diberikan Allah kepada makhluk itu terbagi menjadi 4 macam. Dalam kitab Sirajut Talibin ala Sarfi Minhajul Abidin diterangkan. Yang pertama namanya madmum, rizki yang ditanggung oleh Allah. Rizki yang ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa wae sing gremet nang bumi rezekine ditanggung Gusti Allah. Jadi ada rezeki yang tanggungannya Gusti Allah. Apa itu? Makan. Wujudnya makan. Jadi tidak ada satupun makhluk urusan makan itu tidak bisa. Aja menungso sing duwe akal. Kewan sing ra duwe akal itu tetap dicukupi urusan rezekinya. Cecek niku jenengan semerap cecek nggih. Mangane napa cecek niku? Itu cara logika ndak masuk akal. Sing dipangan iso mabur, sing mangan ra iso. Itu contoh itu ibrah. Wa fil an'ami, di dalam hewan-hewan itu la ibratan, terdapat pelajaran bagi kita. Jadi cecek niku panganane nyamuk. Itu kita disuruh belajar itu. Cecek panganane nyamuk itu sudah cara makhluk nu kangelan. Tapi karena urusan makan ditanggung oleh Allah. Berhubung cecek niku yakin karo tanggungane Gusti Allah, makanya gak tahu nemen-nemen mikire. Ngendak-ngendok anake wakeh. Ora tahu khawatir sok nek anakku akeh mangan apa, ora tahu khawatir sebab urusan mangan ditanggung Gusti Allah. Sing sering khawatir ngono sapa kira-kira? Ini kita disuruh belajar itu. Quran itu. Di dalam hewan-hewan itu terdapat pelajaran bagi manusia. Sudah. Yang kedua ada rezeki namanya maksum. Maksum itu dijatah. Setiap makhluk diberi jatah sendiri-sendiri. Podo-podo bakul brambange rezekine dhewe-dhewe. Jejer-jejer nek wayah Ramadan bakul es kabeh rezekine dhewe-dhewe. Itu namanya dijatah. Si fulan dijatah sesuk rezekine 100.000. Masih nyambut gawe gethu direwangi gak turu. Sikil digendas-endas digawe nolak jungkir walik ya. Ya tetap 100.000, tidak akan berubah. Karena dijatah seperti itu. Usaha kita tidak akan bisa melampaui ketetapan Allah. Awas hati-hati. Ini tauhid ini. Ini tauhid ini. Hati-hati. Saya masih sering mendengar nun sewu. Ada orang berpendapat kalau kamu tidak berubah, tidak berusaha, maka tidak akan berubah nasibmu. Itu kudeta pada Allah kalimat itu. Bila kamu tidak berusaha, maka tidak akan berubah nasibmu. Maka yang merubah nasib siapa? Usahamu, kan begitu. Kalimat itu artinya kan begitu. Kalau usaha kita itu mampu mengalahkan ketetapan Allah, berarti kita mengkudeta Allah itu. Bukan lagi syirik, sudah bukan. Syirik itu menuhankan selain Allah. Bukan, itu mengkudeta Allah. Hati-hati. Itu cara ilmu tauhid itu gagal total itu sudah. Hati-hati. Orang yang berpendapat demikian berdasarkan dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu salah memaknai dalil. Karena ngajinya ngaji terjemah, sing diwaca terjemah, bukan ngaji tafsir, bukan berguru pada ulama sehingga menginterpretasikan dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya salah. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan merubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Berarti yang merubah siapa? Lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu berupaya untuk
merubah. Berarti yang merubah siapa? Tetap Allah. Kita berupaya, tapi Allah tidak mau merubah, ya tetap tidak berubah. Begitu. Hati-hati. Jadi kok sesuk panjenengan ditakdir rezekine 100.000 pun ta. Nyambut gawe gedua kaya ngompo tetap 100.000. Itu karena butuhe nemen bar subuh budal nyambut gawe. Jam 09.00 oleh duit 2 juta, jam 12 oleh 4 juta, jam 3 oleh 7 juta. Maghrib oleh 10 juta. Nek tulisane 100.000, mulih duitnya ceblok karek 100.000. Ono wae acarane. Lah begitu berjalannya takdir itu begitu. Maksum yang kedua. Yang ketiga mamluk. Kose, niki sampai jam piro nih? Lu kadung nak terangno dawa sampean tinggal turu kan yo repot aku. Ini penting sekali ini karena kaitannya dengan kehidupan dan akidah. Ini baru memaknai al-qadar dulu, belum bagaimana cara meraihnya ini. Memaknai al-qadar. Yang ketiga namanya mamluk. Mamluk itu saya kasih contoh saja supaya lebih mudah. Panjenengan oleh Allah ditetapkan di jatah takdirnya tidak bisa berangkat umroh, tidak bisa berangkat haji. Jatahe ngono san. Tulisannya begitu. Tetapi panjenengan setiap hari mengajukan proposal, berdoa kepada Allah, minta supaya bisa ke Baitullah. Bar salat maca innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Wah niku mandi nggih. Luar biasa nggih. Saben ana wong mulih haji, mulih umroh datang minta doa. Ini mengajukan proposal ini. Sampai suatu ketika Allah meng-ACC. Sehingga ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz yang asalnya ora dijatah budal haji, budal umroh dirubah oleh Allah. Itu namanya mamluk. Allah merubah itu karena melihat usaha kita. Dungone tenangan. Ibadahnya bersungguh-sungguh. Itu mamluk namanya. Tidak hanya doa. Tergantung sodakoh. Dalam hadis disebutkan sodakoh itu daful bala. Tolak bala. Jadi Allah menurunkan bala. Bala itu ketetapan Allah. Ana wong ditakdir sesuk ketabrak sepeda motor, sikile tugel. Jam 10 awan. Isuk bar subuh sadurunge srengenge metu sedekah. Itu waktu yang terbaik itu. Jadi bersedekah terbaik itu habis subuh sebelum matahari terbit. Waktu yang terbaik. Karena dia bersedekah, maka bala yang diturunkan Allah tadi tertolak dengan sedekah ini. Sing asale takdire jam 10 ketabrak sepeda motor sikile pedhot, akhire ketabrak sepeda motor jentikane tok sing pedhot. Lho kok sik kena balak, Pak? Sedekahe kurang akeh. Lah gitu. Jadi energi sedekahnya ini lebih besar balaknya, begitu. Loh iya memang begitu. Jadi SOP-nya itu begitu. Kalau doa, hadis itu. Ad-du'a wal bala yaltaqiyani wa ya'talijani bainas sama'i wal ardi. Doa yang kita panjatkan dan bala yang diturunkan Allah itu yaltaqiyani, keduanya ketemu di langit. Wa ya'talijani, gelut, bertarung. Maka kita butuh energi yang kuat. Doa kita itu harus kuat. Makanya kita diperintah oleh Rasulullah, alaikum bil jamaah, senantiasalah kalian berjamaah. Gak mung salat tok, ndonga ya berjamaah agar energinya itu kuat. Energinya kuat. Ketika bertemu dengan balak tadi, bertarung dengan balak tadi, doa kita kuat. Ya karek menang pundi. Begitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadikan Allah berkenan untuk merubah. Jadi yang merubah itu tetap hak vetonya Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa. Ini namanya mamluk. Jadi Allah itu begitu toleran kepada kita. Jadi nggak semena-mena Allah itu. Jadi yang terbanyak urusan qadha takdir itu adalah pasal adendum, pasal perubahan. Itu terbanyak sebenarnya. Jadi apa yang dijatah oleh Allah kemudian dirubah sendiri oleh Allah. Ya, jadi sing sregep ngejokke proposal datang Gusti Allah. Itu penting sekali. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mau'ud. Ini yang tertinggi, super istimewa. Apa mau'ud itu? Allah tidak menjatah dia.
Si fulan tidak ada dalam tulisan di Lauhil Mahfuz bisa berangkat haji, berangkat umroh. Tidak ada tulisannya. Si fulan ini juga tidak berdoa supaya bisa haji umroh. Tidak berdoa. Tetapi tiba-tiba Allah merubah sendiri tulisannya. Tiba-tiba Allah merubah sendiri. Nah, inilah yang disebut min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka dari arah mana datangnya. Hanya diberikan kepada orang yang takwa saja. Selain itu tidak diberi. Ini special edition. Hanya diberikan pada orang yang takwa. Rezeki yang min haitsu la yahtasib, tidak ada dalam tulisan takdirnya. Orangnya juga tidak mengajukan perubahan kepada Allah, tapi tiba-tiba Allah merubah sendiri untuk kebaikan orang itu. Ini tertinggi. Kita belum kelasnya. Itu hanya diberikan orang yang takwa. Kulon jenengan ini durung takwa, sik belajar takwa. Apa buktinya? Kulon jenengan sholat, insya Allah rutin lah. Poso Ramadan rutin. Ngerasani wong, lah itu terus takwa capopo. Lah takwa itu kan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, gitu. Jadi kita itu harus kita akui, kita itu belum menjadi takwa, tetapi baru berupaya menjadi orang yang takwa. Tanggal 5 mesam-mesem, tanggal selawe ngamuan. Lho, wong takwa kok ngamuan? Tidak ada ceritanya. La taghdab kata Rasulullah. Ojo muring. Sudah 4 hal. Berkaitan dengan Al-Qadar tadi. Jadi kita pasti mempunyai banyak kesempatan. Di malam Al-Qadar itu pula 7 pintu langit dibuka. Kesempatan bagi kita mengajukan proposal untuk melakukan pasal perubahan tadi. Yang kepingin hidupnya dirubah oleh Allah ketetapannya, itu peluang utama. Peluang keduanya nisfu Sa'ban. Jadi grade A-nya itu Lailatul Qadar. Maka kita diperintah untuk mencari itu. Keduanya nisfu Sa'ban, itu 7 pintu langit dibuka. Sudah, itu sedikit tentang Lailatul Qadar. Kalau ngaji suwi-suwi kalau sampean rasani lho nggih. Lah poso-poso kok malah ngrasani kiai ini, malah gede dosane kan nggih. Bagaimana cara meraihnya? Ini yang kedua. Sudah. Kalau ringkes mawon. Cara meraihnya, ayo berusaha puasa kita diterima. Sudah gitu saja. Bagaimana puasa kita sah? Tidak batal. Apa-apa sing batal ke poso dijogo. Ketika berpuasa ojo sampai mangan, ojo sampai ngombe, mengko posone batal. Yang kedua, nilai-nilai puasa jangan sampai hilang. Apa nilai puasa itu? Pahalanya puasa jangan sampai hilang. Nek wayah poso, ya gak poso tok sakjane iki. Aja ngrasani wong, aja muring-muring, aja suudzon. Jangan berbuat kerusakan, jangan riak, jangan ujub dan lain sebagainya. Kita jaga 2 hal ini. Kemudian ditambah memperbanyak amal kebagusan. Tarawih aja pedhot, tadarus baca Quran jangan putus. Sebab malam Al-Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Lagi? Insyaallah nanti malam berapa itu? Sudah masuk 10 hari akhir bulan Ramadan. Rasulullah kalau 10 hari akhir bulan Ramadan itu sudah hampir-hampir tidak pernah tidur kalau malam hari itu. Memperbanyak ibadah. Itu Rasulullah itu. Orang yang dijamin masuk surga. Maksum terjaga dari dosa. Itu Rasulullah. Itu kalau 10 hari akhir bulan Ramadan hampir-hampir tidak pernah tidur, memperbanyak ibadah kepada Allah. Lah kula jenengan iki ora jaminan mlebu swarga. Ana sing dijamin mlebu swarga. Gitu? Orang yang dijamin masuk surga saja itu seperti itu. Maka kita harus menteladani beliau. Ini jadi cara meraihnya sudah diringkas gitu sajalah. Ini diperpanjang itu wah seminggu gak mari menerangkan tentang itu. Betul itu. Bagaimana menyerap nilai-nilai Al-Quran ke dalam hati itu insya Allah lain waktu naik kelingan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.